Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah KMB yang beranggotakan pertama Lutfia Rahma Sofwati dengan NIM 2012110091. Yang kedua Abdul Muiz Ridani dengan NIM 2012110141. Dan yang terakhir Ihsan Hidayatullah dengan NIM 2012110165. Islam moderat atau dengan nama lain Al-Wasatiyah. 1. Pendahuluan. Wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional, atau sering disebut dengan kata moderat. Dalam semua dimensi kehidupan, wasatiyah Islam bukanlah ajaran baru atau ijtihad baru yang muncul di abad 20 Masehi atau 14 Hijriah. Tapi wasatiyah Islam atau moderasi Islam telah ada seiring dengan turunnya wahyu dan munculnya Islam di muka bumi pada 14 abad yang lalu. Arah pemikiran Islam wasatiyah ini menjadi sesuatu yang baru dan fenomenal dalam narasi dan pemikiran Islam global, karena disegarkan kembali dan diperkenalkan kembali oleh seorang mujtahid abad 21, yaitu Yang Mulia Al-Imam Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar dari Qatar kelahiran Mesir, alumni universitas terkemuka di dunia, Al-Azhar, Mesir. Karya-karyanya baik dalam bentuk buku, makalah ilmiah, ceramah, ataupun sepak terjangganya dalam gerakan dakwah Islamiyah di seluruh dunia. Seluruhnya berlandaskan konsep Islam moderat atau wasatiyatul Islam, sehingga para ulama dunia dan masyarakat Islam internasional menerimanya dengan baik dan menjadikannya sebagai konsep pemikiran baru, sebagai prinsip implementasi Islam. Konsep pemikiran moderasi Islam atau wasatiyatul Islam menjadi menarik dan menjadi impian semua entitas gerakan dakwah Islam, bahkan negara-negara Islam. Setelah dunia Islam dirisaukan dengan munculnya dua arus pemikiran dan gerakan yang mengatasnamakan Islam. Pemikiran dan gerakan pertama mengusul model yang kaku dan keras atau sering disebut dengan Al-Khawarij Al-Judud. Kelompok ini melihat bahwa Islam adalah agama nas atau konstan, tidak menerima perubahan dan hal-hal baru dalam ajaran-ajarannya, khususnya dalam akidah, ibadah, hukum, dan muamalat, sehingga perlu membersihkan anasir-anasir syirik dan bid'ah dari akidah, ibadah, hukum, dan muamalat umat. Paham dan pemikiran ini telah menimbulkan kesan negatif terhadap Islam, bahkan melahirkan stigma buruk terhadap Islam sebagai agama yang keras, tertutup, radikal, intoleran, dan tidak humanis. Pemikiran dan gerakan kedua yang juga mengatasnamakan Islam adalah pemikiran dan gerakan liberasi Islam, atau sering disebut dengan Mu'tazilah Al-Judud, yang mengusung narasi dan pemikiran rasionalis dan kebebasan penuh terhadap Islam. Gerakan ini melihat bahwa Islam adalah gerakan rasional dan cair terhadap semua budaya dan perkembangan zaman, sehingga Islam harus berubah dan mengikuti perkembangan zaman dalam syariah, kaifiyat ibadah, muamalat, bahkan sebagian akidahnya. Arus pemikiran kedua berpendapat mereka menerima semua perubahan, membolehkan semua hal-hal baru ke dalam Islam termasuk pemikiran, budaya, dan kehidupan barat. Aliran ini berani memastikan bahwa ada nas Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak lagi relevan dalam kehidupan manusia modern. 2. Wasatiyah Islam, moderasi Islam dalam Al-Quran.
Al-Quran telah disepakati secara konsensus atau ijma oleh para ulama Islam setiap generasi dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kiamat, bahwa dia adalah referensi utama dan tertinggi dalam Islam, baik secara akidah dan syariat maupun secara ilmiah. Al-Quran telah menjelaskan dengan mendasar, akuratif, dan relevan tentang hakikat arah pemikiran wasatiyah dalam kehidupan umat Islam pada banyak ayat dalam Al-Quran. Menurut As-Salabi, bahwa akar kata wasatiyah terdapat dalam 4 kata dalam Al-Quran dengan arti yang hampir mirip, yaitu wasatiyah bermakna sikap adil dan pilihan. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Makna wasatan pada Surah Al-Baqarah 143 ini adalah keadilan dan kebaikan, atau umatan. Wasathan adalah umat yang paling adil dan paling baik. Wasatiyah bermakna paling baik dan pertengahan. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wustha. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah 238. Para ahli tafsir seperti At-Tabari berkata bahwa maksudnya adalah sholat ashar, karena terletak di tengah-tengah sholat lain antara subuh dan zuhur, serta maghrib dan isya. Al-Qutubi berkata, al-wustan berbentuk feminisme dari kata wasat yang berarti terbaik dan paling adil. Menurut Ibnu Jauzi, maksud ayat ini ada 3 makna. Pertama, terkait dengan sholat yang terletak pada pertengahan. Kedua, paling tengah ukurannya. Dan ketiga, paling afdal kedudukannya. Jadi tidak ada kata makna lain dari kata washa dalam ayat ini selain paling tengah, paling adil, dan paling baik. Wasatiyah bermakna di tengah-tengah atau pertengahan, dan kuda-kuda perang menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Quran Surah Al-Adiyat ayat 5. At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Al-Qasimi berkata, maksudnya adalah berada di tengah-tengah musuh. Demikianlah hakikat wasatiyah dalam Al-Quran, sesuai dengan penafsiran yang dipercaya dan otoritatif berdasarkan riwayat yang sahih. Wasatiyah bermakna paling adil, ideal, paling baik, dan berilmu. Berkatalah seseorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu? Quran Surah Al-Qalam ayat 28. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan At-Tabari berkata bahwa yang dia maksud dengan kata awsatuhum adalah orang yang paling adil dari mereka. Al-Qurtubi menafsirkan ayat 28 sebagai surat Al-Qalam ini adalah orang yang paling ideal, paling adil, dan paling berakal, dan paling berilmu. Dalam ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa makna kata awsatuhum adalah paling adil, paling baik, dan ideal, dan paling berilmu. Dari 4 ayat Al-Quran yang berbeda-beda tentang kata wasatiyah di atas dapat disimpulkan secara pasti bahwa wasatiyah dalam kalimat dan istilah Al-Quran adalah keadaan paling adil, paling baik, paling pertengahan, dan paling berilmu. Sehingga umat Islam adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi, dan paling moderat dari umat yang lainnya. 3. Wasatiyah dalam As-Sunnah. Dalam As-Sunnah, wasatiyah ternyata telah diucapkan dan dilafalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa hadisnya yang dapat dimaknai secara bahasa, Nabi terkadang menyebut wasat bermakna keadilan, ketinggian, keberkahan, terbaik, dan seimbang seperti dalam hadis-hadis berikut. Yang pertama, wasatan atau moderat bermakna keadilan. Wasatiyah bermakna di tengah-tengah atau pertengahan. Wasatiyah bermakna posisi tengah penuh keberkahan. Dan wasatiyah bermakna posisi terbaik seperti harta terbaik adalah harta pertengahan. Selanjutnya, wasatiyah menurut para ulama dan fuqaha.
1. Imam Ibnu Jarir At-Tabari. At-Tabari berpendapat umat Islam adalah umat moderat karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama. Mereka bukanlah kelompok yang ekstrim dan berlebihan seperti sikap ekstrimnya Nasrani dengan ajaran kerohibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia. Umat Islam juga bukan seperti bebasnya dan lalainya kaum Yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para nabi, mendustai Tuhan dan kafir padanya. Akan tetapi, umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama. Maka karena inilah Allah menamakan mereka dengan umat moderat. 2. Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali melihat bahwa kehidupan ideal dalam mengaktualisasikan ajaran Islam adalah dengan jalan pertengahan, seimbang dan adil atau proporsional antara dunia dan akhirat, antara rohani dan jasmani, dan antara materi dan spiritual. Walaupun Al-Ghazali dikenal dengan pandangan tasawufnya dan kehidupan zuhudnya, namun beliau tetap mengakui dan meyakini bahwa manhaj hidup yang paling sempurna dan sesuai dengan hakikat ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta model hidup para salafus sholih adalah arah wasati, bukan manhaj gulu atau ta'til ajaran Islam. 3. Syekh Muhammad Rashid Ridho. Ridho berpendapat bahwa Islam bukan agama yang hanya fokus pada rohani, bukan pula pada jasmani, tapi Islam agama rohani dan jasmani sekaligus secara seimbang, moderat dan integral. Rashid Ridho sangat vokal mengkritisi praktek keagamaan yang parsial ini dan mengajaknya menuju Islam yang sempurna dan moderat. 4. Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna adalah seorang ulama yang zuhud, alim, dan organisatoris ulung di zamannya. Beliau sangat mumpuni dalam memahami kandungan Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga beliau meyakini bahwa Islam adalah agama yang dinantikan dan menyelamatkan dunia dan kemanusiaan. Oleh karenanya, dalam pandangan Al-Banna, umat Islam memiliki ideologi dan pemikiran yang paling kuat di dunia ini, karena umat Islam memiliki dan mendakwahkan syariah Al-Quran yang paling adil dan moderat di dunia. Dalam tulisan yang berjudul Dialektika Dakwah Kita di Era Baru, Al-Banna mengkritik peradaban Barat yang sangat materialisme, liberal yang tidak moderat yang sebenarnya menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Al-Banna meyakini bahwa ajaran dan peradaban Islamlah yang paling sempurna dan moderat sesuai dengan fitrah manusia. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.